Alhamdulillahilladzi ayyada habibahul mustafa bil qur'ani kasyamsi wa duhaha wa bis sunnati kal qamari idza talaha faman sara alaihi ma sara fi dhaw'in nahari idza jallaha wa man a'rada anhu ma sara fi dhulmatil laili idza yaghshaha. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyyikal mustafa wa rasulikal murtada wa habibikal mujtaba wa aminika ala wahyis sama wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bihi muqtada amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena hanya dengan rahmat dari Allah dan ketakwaan kita bisa hidup berbahagia di dunia dan di akhirat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, secara umum kita umat Islam memiliki keinginan itu adalah kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Maka tidak aneh ketika kita berdoa, kebanyakan doa yang kita sampaikan, kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikanlah kebahagiaan kepada kami di dunia dan kebahagiaan kepada kami di akhirat, dan jagalah, lindungilah, selamatkanlah kami dari siksa neraka. Jika kita perhatikan doa ini menggunakan kata kami. Kita tidak meminta ya Allah berikanlah kepadaku kebaikan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat, tetapi berikanlah kepada kami kebahagiaan di dunia dan di akhirat, selamatkanlah kami dari siksa neraka. Karena nampaknya kebahagiaan yang dikehendaki dalam Islam, yang diinginkan oleh Al-Quran adalah kebahagiaan yang dirasakan oleh individu kita sendiri dan dirasakan juga oleh orang lain. Artinya bahwa kebahagiaan adalah bukan sekedar kita bahagia, tetapi orang di sekitar kita tidak bahagia. Kebahagiaan yang sebenarnya adalah kita bersama orang-orang yang ada di sekitar kita merasakan kebahagiaan. Jika kebahagiaan itu adalah perut yang kenyang, maka kita kenyang, orang yang di sekitar kita juga merasa kenyang. Atau jika kebahagiaan itu adalah rasa aman dari gangguan, dari kriminalitas, maka kebahagiaan yang kita inginkan adalah rasa aman yang kita rasakan juga dirasakan oleh orang-orang sekitar kita. Jika kebahagiaan adalah ketentraman, maka ketentraman itu haruslah kita rasakan dan orang lain juga merasakannya, karena kebahagiaan yang kita minta bukan untuk pribadi sendiri, tetapi untuk orang lain secara kolektif juga. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka untuk mewujudkan kebahagiaan yang kita rasakan dan dirasakan juga oleh orang lain, tentu ada banyak caranya. Salah satunya adalah amar ma'ruf nahi mungkar, yaitu kita menyuruh orang lain, mengajak orang lain melakukan yang baik atau yang ma'ruf, dan kita melarang mereka melakukan yang mungkar atau yang buruk. Karena bisa jadi ketika kita menyuruh orang lain melakukan kebaikan, maka orang itu akan berbahagia dengan kebaikannya, dan kita baik langsung ataupun tidak langsung akan merasakan kebahagiaan juga. Atau ketika kita melarang orang lain melakukan keburukan, maka orang itu berbahagia karena tidak melakukan keburukan, dan di waktu yang sama kita juga merasakan kebahagiaan baik secara langsung maupun tidak langsung, karena keburukan orang itu tidak terjadi, karena keburukan orang itu tidak menimpa kita. Maka salah satu
cara yang bisa kita lakukan untuk mewujudkan doa kita berbahagia di dunia dan di akhirat adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Kita mengajak orang lain, kita menyuruh orang lain melakukan kebaikan, dan di waktu yang sama kita melarang mereka, mencegah mereka melakukan keburukan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, amar ma'ruf kita tahu artinya menyuruh kepada kebaikan, maka perlu dilakukan dengan cara yang baik. Tidak mungkin kebaikan dilakukan kalau yang menyuruh tidak baik. Maka amar ma'ruf harus dilakukan dengan cara yang ma'ruf. Di waktu yang sama nahi mungkar mencegah keburukan, kemungkaran. Maka tidak boleh nahi mungkar memunculkan kemungkaran yang baru. Karena saat nahi mungkar dilakukan, kita tidak melakukannya dengan baik. Ketika kita melihat kemungkaran, ini adalah satu kondisi yang harus kita hilangkan. Tetapi jangan menghilangkan kondisi ini dengan memunculkan kemungkaran yang baru. Maka konsep amar ma'ruf nahi mungkar adalah kita mengajak orang melakukan kebaikan dengan cara yang baik, dan kita melarang orang melakukan keburukan, tapi jangan sampai dengan cara yang buruk yang memunculkan keburukan baru. Maka ketika kita meniatkan diri melakukan nahi mungkar, amar ma'ruf, baik skala kecil di lingkungan atau skala besar, perlu diketahui bahwa ada caranya, yaitu amar ma'ruf dilakukan dengan cara yang ma'ruf, nahi mungkar tidak boleh mewujudkan kemungkaran yang baru. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sejarah mencatat adanya keburukan kemungkaran yang sangat besar dilakukan oleh Fir'aun, di mana Fir'aun bukan hanya membunuh 1-2 orang, tetapi satu bangsa. Yudzabbihu abna'ahum wa yastahyi nisa'ahum. Semua anak laki-laki dibunuh. Di waktu yang sama Fir'aun juga mengaku sebagai Tuhan. Jelas ini sebuah kemungkaran yang besar. Kemudian Allah mengutus Nabi Musa dan Nabi Harun untuk melakukan audiensi, untuk berdakwah kepada Fir'aun dengan pesan faqula lahu qaulan layyina la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Maka Musa dan Harun berkata-katalah kamu kepada Fir'aun, sampaikan pesanmu kepada Fir'aun dengan ucapan yang lembut, qaulan layyina. Karena ketika nahi mungkar disampaikan dengan cara yang tidak ma'ruf, maka yang ada akan muncul kemungkaran yang bisa jadi lebih besar. Semisal Nabi Musa dan Nabi Harun menghardik Fir'aun, maka bisa jadi ada tambahan kemungkaran karena Fir'aun marah dan tersinggung dan seterusnya. Maka mari kita senantiasa melakukan amar ma'ruf nahi mungkar untuk kebahagiaan kita dan kebahagiaan orang-orang yang ada di sekitar kita, dengan cara yang ma'ruf dan tidak mewujudkan kemungkaran yang baru. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita dan keluarga kita hamba-hambanya yang soleh, hamba-hambanya yang bisa melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, hamba-hambanya yang bisa berbahagia di dunia dan di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus sholihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu ta'ala al-barrur rahim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.